Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Andita Skyla Rahma dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Delvia Evelyn. Perkenalkan, nama saya Masita Purwaning Tias dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Maura Megita Sirait dari 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atila Mahendra dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Nurul Layli dari kelas 12 IPS 1. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering banget menyebut kata wilayah dan daerah. Kita pasti mikirnya dua hal itu merupakan dua hal yang sama. Tapi tahu nggak sih teman-teman, kalau daerah dan wilayah merupakan dua hal yang berbeda. Emangnya apa sih perbedaannya? Jadi, daerah merupakan bagian dari permukaan bumi dalam batas kewenangan pemerintah. Dengan kata lain, daerah dibatasi oleh batas-batas administrasi. Contohnya seperti kota Jakarta, provinsi Banten, dan sebagainya. Terus, apa sih itu wilayah? Wilayah merupakan bagian dari permukaan bumi yang memiliki sifat khas tertentu sebagai akibat dari adanya interaksi antara bidang lahan, air, udara, tanaman, binatang, dan juga manusia. Wilayah ditentukan dengan ciri khas yang dimilikinya. Nah, wilayah berdasarkan klasifikasi menurut tipenya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada wilayah formal, yang kedua ada wilayah fungsional. Nah, kami dari kelompok 1 dari kelas 12 IPS 1 ingin menjelaskan mengenai wilayah formal ataupun fungsional pada video ini. Yang pertama ada wilayah formal. Apa sih wilayah formal? Wilayah formal merupakan bagian geografik yang homogen atau seragam yang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, baik itu dari aspek fisik ataupun sosial. Sedangkan wilayah fungsional merupakan bagian geografik yang memperlihatkan hubungan fungsional atau interdependensi antar bagian dari wilayah. Nah, dari pengertian-pengertian tadi, apa aja sih contoh-contohnya dari wilayah formal maupun fungsional? Wilayah formal memiliki contoh seperti pantai. Kenapa pantai bisa digolongkan menjadi wilayah formal? Karena pantai memiliki ciri khas tertentu. Apa aja ciri-cirinya? Dari segi fisik, pantai memiliki ciri-ciri tanahnya berpasir, memiliki garis pantai, memiliki muara, dan terdapat ekosistem mangrove. Kalau dari segi sosialnya, pantai memiliki masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Contohnya seperti Pantai Carita, Pantai Anyer, dan sebagainya. Selanjutnya ada wilayah pegunungan. Pegunungan memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, pegunungan biasanya terdiri dari beberapa gunung. Yang kedua, tinggi pegunungan bisa mencapai 700 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga, biasanya pegunungan itu lebih curam daripada bukit. Yang keempat, cuaca di sekitar pegunungan itu biasanya lebih dingin atau sejuk. Dan yang terakhir, kondisi lahan di sekitar pegunungan itu biasanya lebih basah. Nah, contoh gunung ada pegunungan Himalaya, pegunungan Andes, dan pegunungan Kaukasus. Nah, bisa dilihat dari ciri khasnya ini, jadi pegunungan termasuk ke wilayah formal. Selanjutnya, wilayah hutan. Ciri khas dari wilayah hutan yang pertama yaitu pohon-pohonnya besar dan tutupan daunnya itu lebar. Yang kedua yaitu tempat tinggalnya hewan. Yang ketiga yaitu memiliki rawa. Yang keempat yaitu terdapat berbagai jenis tumbuhan. Contoh dari wilayah hutan yaitu hutan rawa. Selanjutnya ada wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan ini tentu saja memiliki ciri khas. Yang pertama ada kepadatan penduduk yang tinggi. Yang kedua, mata pencarian penduduk yang beraneka ragam dan umumnya itu berada di sektor jasa atau industri. Yang ketiga, hubungan yang bersifat individual atau perseorangan. Yang keempat, memiliki gedung pemerintahan. Yang kelima, memiliki gedung perkantoran dan hiburan. Yang keenam, ini memiliki lahan parkir. Yang ketujuh, memiliki alun-alun. Dan yang ke-8, memiliki sarana olahraga. Contoh berikutnya dari wilayah formal yaitu wilayah pedesaan. Wilayah pedesaan memiliki beberapa ciri khas, yaitu kepadatan penduduk tergolong rendah,
mata pencaharian penduduk seragam atau homogen, hubungan antar penduduk berkelompok, mempunyai banyak lahan pertanian, norma dan agama masih kuat, sarana dan prasarana kurang memadai. Contohnya seperti desa swadaya. Selanjutnya, wilayah suku Baduy. Yang pertama, ada suku Baduy dalam. Ciri khasnya tidak memakai alas kaki, pakaiannya tidak berkancing dan berkerah, pakaiannya berwarna putih, dan tidak mengenal teknologi, sekolah, maupun uang. Yang kedua, suku Baduy luar. Ciri khasnya sudah mengenal kebudayaan luar seperti sekolah dan uang. Pakaiannya terdapat kancing dan kantong. Pakaiannya berwarna hitam. Contoh pertama dari wilayah fungsional adalah kawasan metropolitan Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kenapa? Karena di wilayah ini terdapat interaksi antara kota-kota di sekitarnya dengan kota utama. Kota utama adalah kota yang menjadi tempat sebagian besar perdagangan dan aktivitas berlangsung. Kota utama juga merupakan kota yang terpadat dari wilayah fungsional. Pusat kota terhubung dengan bagian terluar melalui rute transportasi, komunikasi, serta perdagangan. Orang-orang akan berpergian tiap hari dari daerah di sekitarnya ke kota utama. Contohnya, misalnya kamu tinggal di Depok, tapi bekerja di Jakarta. Otomatis setiap hari kamu akan berinteraksi dengan wilayah Depok dan Jakarta. Berikutnya ada pusat perbelanjaan atau department store. Department store berupaya melayani sebagai pusat utama bagi warga yang ingin membeli barang di wilayah geografis sekitarnya. Nah, bisa dilihat dari kegiatan yang saling berhubungan ini, jadi department store itu merupakan salah satu wilayah fungsional. Selanjutnya, pelabuhan. Pelabuhan sering menangani industri seperti perikanan dan perkapalan, dan juga berfungsi sebagai basis operasi untuk menciptakan infrastruktur pesisir. Pusat pelabuhan terhubung ke daerah sekitarnya dengan rute perdagangan dan rute komunikasi. Selanjutnya ada bank cabang. Adanya bank cabang ini untuk memberikan layanan kepada orang-orang yang tinggal jauh dari kantor pusat. Nah, bank cabang ini juga menangani transaksi perbankan untuk orang-orang yang di rumah atau di komunitas mereka sendiri. Bank cabang ini dapat dianggap sebagai wilayah fungsional karena bank utama ini berfungsi sebagai titik fokus atau pusat utama sistem, dan juga bank cabang ini didistribusikan di seluruh wilayah yang berinteraksi dengan bank utama. Contoh berikutnya dari wilayah fungsional yaitu stasiun televisi. Stasiun televisi berfungsi sebagai titik fokus suatu wilayah fungsional, yaitu wilayah yang dapat menerima sinyal darinya. Tempat-tempat terdekat dengan stasiun dapat menerima sinyal terkuat, tetapi akan tetap menurun kekuatannya saat jarak dari stasiun meningkat. Tempat-tempat yang berada di luar area jangkauan stasiun harus menerima sinyal dari stasiun lain yang membentuk wilayah fungsional lain. Di wilayah fungsional tersebut, tempat-tempat berbeda akan dihubungkan ke pusat kegiatan stasiun oleh rute komunikasi. Selanjutnya, kawasan rute jalur Pantura. Kawasan rute jalur Pantura dapat dianggap sebagai wilayah fungsional. Hal ini terjadi karena terdapat interaksi yang sangat intens antara tiap-tiap wilayah di daerah ini. Barang dan manusia berpergian antara kota-kota dan desa-desa yang ada pada jalur transportasi utama ini setiap hari. Nah, itu dia penjelasan mengenai wilayah formal dan fungsional oleh kelompok 1 dari 12 IPS 1. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.